Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rizal di Cinema Request. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul RIPD 2, Rise of the Dam, yang artinya kebangkitan Sang Durjana. Film ini akan fokus ke tokoh utamanya, yaitu Roy Pulsifer, yang diperankan oleh Jeffrey Donovan, yang di film pertamanya diperankan oleh Jeff Bridges. Selain Jeff Bridges, Ryan Reynolds juga bermain di film pertamanya. Perlu saya ingatkan, video ini mengandung spoiler yang dapat mengurangi efek terkejut saat nonton film aslinya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton film pertamanya, tenang aja, film ini nggak ada hubungannya dengan film pertama. Kecuali tokoh yang diperankannya aja, yakni Roy yang masih lebih muda. Selain itu, teman-teman masih bisa menikmati film ini. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, saya juga ingatkan untuk subscribe channel ini dan like videonya, serta tekan tombol lonceng agar diberitahu saat ada video baru nantinya. Siapin cemilan dan juga minuman. Yang belum pipis bisa habisin dulu stoknya agar nggak keganggu saat nonton nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita film RIPD 2 Rise of the Dam. Suatu hari pada tahun 1876 di sebuah gunung yang ada di kota Red Creek, Utah, seseorang sedang menggali emas, namanya Otis Claiborne. Saat itu sedang terjadi gerhana bulan. Bukannya emas yang didapatkan, malahan terjadi gempa. Dan tanah yang digalinya berlubang. Ketika dia melongok melihat lubang itu, ada sosok arwah yang bentuknya seperti asap knalpot truk saat nanjak di nagrek masuk ke dalam mulutnya. Terdapat lingkaran merah menyala di dadanya. Lalu judulnya muncul. 1 bulan kemudian di stasiun kereta api di daerah Horseshoe, kita akan berkenalan dengan tokoh utama film ini, bernama Sheriff Roy Pulsifer. Roy sedang menjemput anak perempuannya bernama Charlotte yang membawa tunangannya, Angus, bukan Ingus. Mereka akan menikah seminggu lagi, tapi Roy kelihatannya kurang setuju karena dia merasa Angus bukan tipe cowok yang tangguh, kelihatan lemah. Tiba-tiba, Roy membawa Charlotte masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. How happy does he really make you? Daddy, go! Anybody other than me comes through those doors. Lalu Roy keluar menembak bandit-bandit itu. Meskipun Roy berhasil menembak mereka, tapi nggak ada satupun yang mati, bahkan jatuh pun enggak. Roy terdesak dan berhasil menembak pimpinan mereka, Zeke. Lalu Roy menghindar ke seberang kereta. Tiba-tiba, Roy mati dan sekarang dia ada di alam baka, tepatnya di divisi RIPD. Dia bertemu dengan Hano, kapten divisi bagian Amerika Barat. Roy khawatir dengan anaknya Charlotte, tapi Hano bilang anaknya masih hidup. Hano mau ngasih tahu bahwa bukan orang sembarangan yang masuk divisi itu, dan Roy telah lulus seleksi. Sekarang dia berkesempatan masuk ke divisi RIPD, sebuah divisi penegak hukum Tuhan yang berperang melawan Modar. Modar merupakan roh yang kabur dari pengadilan akhirat dan berkeliaran di bumi. Roh-roh itu membutuhkan tubuh manusia agar tetap bertahan. Jika tidak, mereka kurang kuat. Hano menawarkan Roy untuk bekerja sebagai anggota RIPD dan punya misi untuk mengecek keanehan yang terjadi di pertambangan di Red Creek saat gerhana bulan terjadi sebulan yang lalu. Mendengar dia bisa balik ke bumi, gak banyak pikir langsung aja dia terima tawaran menggiurkan itu tanpa baca surat perjanjian. Lalu untuk melancarkan aksinya, Roy disuruh memilih senjata khusus untuk melawan Modar. Karena senjata yang biasanya dipakai itu nggak akan mempan lawan Modar. Roy melihat lambang ular sedang gigit buntutnya sendiri di lantai yang disebut Uroboros, yang mana lambang itu akan menempel di tubuh manusia yang sudah dirasuki roh Modar. Dan sebagai tanda bahwa Roy sudah menerima mandat itu, timbul stempel di dada Roy sebagai lencana anggota RIPD. Hano mengingatkan bahwa dalam 2 hari, bulan darah akan muncul yang artinya sangat berbahaya. Karena itu adalah masanya Modar jadi lebih kuat. Seketika Roy menuju ke bumi. Roy muncul secara ajaib lewat portal seperti kamar mandi umum. Seorang wanita bernama Jean datang sebagai partner Roy dalam menumpas Modar. Sebagai orang yang lebih dulu jadi anggota RIPD, Jean menjadi mentor bagi Roy. Tapi Roy nggak terima karena merasa lebih tua dari Jean. Namun Jean bilang kalau dia sudah jadi anggota sejak 445 tahun yang lalu. Di tempat lain, Zeke sang pemimpin perampok sedang merampok bank. Tapi bukannya uang, mereka malah bawa orang-orang yang ada di bank itu.
Tiba-tiba datang Marshall, semacam polisi masa itu. Dan Zeke menyuruh 3 anak buahnya untuk melawan, sementara dia dan yang lainnya kabur. Sebagai anggota RIPD yang sudah mati dan balik lagi ke bumi, ada satu hal yang ingin Roy kerjakan, yaitu menemui anak gadisnya. Ketika sedang memperhatikan dari luar pintu, Jin menarik Roy. Jin menjelaskan kalau anggota RIPD yang balik ke bumi nggak lagi mendapat tubuh yang sama. Jin bilang mereka ditugaskan untuk menjaga ketertiban dunia, bukan kehidupan lama mereka. Dan karena itu akan sangat membingungkan bagi siapa saja yang kenal mereka kalau balik lagi ke tubuh lama. Nanti disangkanya bangkit dari kubur, malahan jadi pertanyaan. Roy tetap mau nemuin anaknya dan berusaha membuat anaknya mengenalinya. Tapi Jin bilang kalau mereka nggak bisa berkomunikasi dengan jelas. Seperti komat kamit katanya. Nggak lama kemudian datang seorang pendeta bernama Henry, temannya Roy. Lalu Jin memperkenalkan dirinya sebagai Matilda dan Roy sebagai Mabel. Dan ketika Roy bilang kalau dia kenal Henry sejak kecil, kedengarannya seperti Roy komat kamit nggak jelas. Setelah perkenalan singkat, Henry bilang kalau tunangan Charlotte diculik oleh geng Samuel. Dan sebagai petunjuk, 3 perampok di bank ditangkap oleh Marshall siang ini. Mendengar itu, darah Roy mendidih dan mau ke sana. Tapi Jin memperingatkan kalau mereka harus ke Red Creek sebagaimana yang ditugaskan oleh Hano. Tapi tetap aja, Roy ingin ketemu sama komplotan yang ditangkap itu. Mereka sampai di tempat yang akan dilalui oleh rombongan Marshall itu. Roy menjelaskan ke Jin kalau geng Samuel dulunya anak baik-baik. Tiba-tiba mereka berubah jadi jahat. Teman Roy yang bernama Dory Samuel bilang ke 4 anaknya dan 1 anak angkat yang bernama Slim suatu hari bekerja di sumur tua. Lalu setelah kembali jadi berubah. Gak lama rombongan itu lewat. Dan entah karena kebetulan atau skenario, salah satu anggota Marshall itu buang air kecil. Jadi Roy dan Jin punya kesempatan untuk melihat tanda Unoboros di dada para tahanan itu, yang menegaskan bahwa anak-anak Dory Samuel kerasukan roh jahat yang sembunyi di sumur tua dan menjadikan mereka modar. Tiba-tiba Jin keluar dan berpura-pura minta tolong sama Marshall untuk menolong adiknya. Awalnya Marshall itu nggak mau nolong, tapi karena ditawari perak, akhirnya mereka mau. 2 di antaranya melihat keadaan Roy. Salah seorang Marshall ngecek dan Roy masih bangun. Rupanya tembakan pistol hanya berasa seperti gigitan ular bagi anggota RIPD. Lalu Jin mengambil sesuatu dari kantongnya dan memercikan tetesan air ke tubuh salah satu anggota tawanan itu. Dan muncul Venom. Enggak deh, roh jahat itu nggak tahan terhadap percikan air itu. Lalu campuran antara Venom dan Swamp Thing keluar dari kurungan dan berhasil ditembak oleh Roy. Dan seperti di video game, roh itu hilang gak berbekas. Jin bilang yang tadi dipercikan itu adalah air suci. Tinggal sisa 1 modar lagi. Roy melihat selebaran bahwa Slim, modar yang masih hidup itu, adalah orang yang membunuhnya dulu. Jelas Roy marah. Tapi karena wujudnya Mabel, Slim gak mengenali. Slim bilang bukan dia yang nembak Roy, tapi Jin bilang jangan fokus ke masalah pribadi. Sementara ada Angus, tunangan Charlotte yang harus diselamatkan. Lalu Roy nanya, diapakan orang-orang yang ada di stasiun kereta dulu? Awalnya Slim gak mau bilang, tapi karena diancam dengan air suci, akhirnya Slim kasih tahu. Slim bilang ada 1 modar namanya Otis Claiborne, yang jauh lebih kuat dari kebanyakan modar lainnya, memaksa roh-roh yang memasuki anak-anak Dory Samuel untuk menculik orang-orang dan membawa mereka ke Red Creek. Lalu mengurung mereka agar tetap sehat untuk rencana besarnya nanti. Dan Otis punya senjata seperti punyanya Roy, jadi modar lainnya takut sama dia. Lalu mereka bertiga segera menuju ke Red Creek. Di tempat lainnya, seorang modar wanita bernama Nell menghadap Otis dan bilang kalau pimpinan modar yang disuruh culik orang-orang nggak mau lagi nurutin perintah Otis karena takut ditangkap RIPD. Di sini Otis menjelaskan ke Nell dan para penonton budiman agar paham kenapa dia menculik orang-orang itu. Jadi roh yang dimasuki Otis merupakan salah satu dari 3 raja setan yang menguasai neraka. Ketika bulan purnama bulan lalu, dia berhasil lolos dari retakan itu.
Dan malam ini akan terjadi bulan darah, membuat gerbang portal antara dunia manusia dan neraka lebih lemah. Dan diperlukan sekitar 6 jam penggalian dari pekerja manusia untuk membuka lebih besar lagi gerbang itu, agar mengeluarkan lebih banyak roh supaya dia bisa menguasai bumi. Karena itulah dia butuh banyak tenaga manusia lebih banyak lagi. Karena kalau malam ini gak kebuka, butuh waktu 25 tahun lagi agar dapat momen yang pas. Nel minta Otis yang ngomong langsung ke modar-modar lainnya, karena dia udah gak didengar lagi sama mereka. Di sebuah gereja, Otis menemui geng Zeke yang mau berhenti karena keberadaan agen RIPD udah dekat. Otis nanya, emangnya Zeke gak kepengen jadi bagian dari pencetus tatanan dunia baru? Padahal Zeke nantinya bisa dapat jabatan kalau Otis berhasil menguasai dunia. Kayaknya kenal konsep ini ya. Lalu Otis menusuk perut Zeke dengan tangannya dan menarik keluar roh jahat yang bentuknya kayak gitu dah. Kita kembali ke jagoan kita. Mereka bertiga sampai di Red Creek, tapi nggak banyak penduduk di situ. Lalu mereka melihat Julius Butterfield, wali kota di situ, dan dia punya banyak usaha di kota itu. Lalu mereka masuk ke dalam hotel untuk menyewa kamar, tapi ditolak oleh Butterfield karena orang kulit hitam nggak diterima di hotel itu. Tapi Roy menurunkan secara paksa tulisan itu dan menyuruh Butterfield membakarnya. Sewaktu membakar, rupanya Jean takut dengan api. Lalu mereka diantar ke kamar oleh Beverly, pelayan di hotel itu. Beverly mengenali tanda lahir di tangan Slim dan bilang kalau dia dan anggota lainnya sering lewat kota ini. Nggak seperti yang lain, Sim orangnya baik, nggak macem-macem, cocok jadi mantu soleh. Di kamar hotel mereka menyadari kalau udara di kota itu nggak bagus, makanya banyak yang sakit. Sekarang kita ke penjara yang ada di dalam gunung. Seorang wanita, sebut saja namanya Rita, mau menyelamatkan ayahnya yang sakit. Ketika dia mau melepas maskernya, Angus, si calon mantu Roy, kasih tahu jangan buka maskernya, karena kalau dibuka akan mati. Tapi karena skenario disuruh begitu, Rita tetap mau buka. Dan Angus kasih contoh, kalau dibuka bakal kayak gini nih. Sungguh luar biasa tingkat kepercayaan Angus terhadap masker yang dibuat saat itu. Balik lagi ke kota Red Creek, Butterfield yang mulai batuk minta masker ke Otis karena dia nggak tahan, sungguh udara ini menyesakkan dada. Tapi Otis bilang masker itu hanya untuk para pekerja, dan karena Butterfield maksa, Otis kasih dia masker dan menyuruhnya bekerja di tambang karena dia juga butuh banyak manusia untuk membuka portal. Gak jauh dari situ, di kamar hotel, Roy dan Jean bersiap meninggalkan kamar hotel ketika Slim mencuri pistol milik Roy saat mengikatnya. Tapi bukannya menembak, malahan Slim kasih pistol itu ke Roy. Slim bilang dia gak sama seperti yang lain dan ingin membantu. Roy tanya ke Jean, apakah mungkin Slim yang asli masih ada di tubuh itu? Tapi Jean bilang manusia yang sudah dirasuki roh akan membunuh manusia aslinya. Jadi yang barusan didengar Roy hanyalah akal-akalan roh jahat itu, yang pada dasarnya roh akan berbohong untuk menghindari neraka. Di situ Roy bingung, apakah Modar juga bisa insaf? Mereka masuk ke gereja dan sekelebat ingatan Jean datang. Roy menemukan bukti kalau Angus pernah ada di gereja itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ternyata Butterfield diikat di kereta kuda. Dia bilang Otis dan gengnya mengambil alih kota dan menyuruh penduduk kota ke tambang di atas gunung. Jean menyimpulkan kalau Otis menggunakan manusia untuk menambang karena Tuhan menciptakan pertahanan antara bumi dan neraka, sehingga Modar nggak bisa menggali. Maka dari itu mereka butuh manusia. Fine, just do it yourself. Tiba-tiba geng Otis datang dan berhasil menangkap Roy dan Jean. Di hotel, Beverly yang sedang mengantar makanan ke kamar Butterfield dan gak bisa menemukan wali kota itu, dia tergerak hatinya tanpa disuruh oleh sutradara untuk melihat-lihat surat-surat di meja. Dan dia adalah termasuk sedikit dari wanita kulit hitam di tahun 1800-an yang bisa membaca. Lalu dia baca catatan dengan tulisan pesanan Butterfield ke perusahaan percetakan miliknya. 500 lembar pencarian orang di mana Slim dituduh yang telah membunuh Sheriff Roy. Nell ternyata kenal Jean. Rupanya Nell dulu anggota RIPD.
Tapi bukannya bekerja untuk Tuhan, dia malah bekerja untuk setan iblis. And now we know where those deados got their RIPD weapon. Dari Nell lah Otis bisa punya pistol RIPD. Karena yang rekrut dulu salah sangka, dikiranya Nell baik, ternyata enggak. Jadi bisa salah juga tuh yang rekrut. Siapa tuh yang rekrut tuh, gimana sih? Ketika mereka memasukkan Butterfield ke dalam sel, yang mana saya bertanya-tanya kemana aja dia selagi Roy dan Jane sudah terikat di dalam sel. Tiba-tiba sesuai skenario, Angus ngamuk dan menghajar komplotan itu. Entah apa yang menyebabkan dia berani mengambil risiko dipukuli dan terancam bisa mati. Lalu lewat perkenalan singkat yang penuh makna, Roy dengan wujud Mabel bertanya apakah Angus sudah menikah. Lalu Angus jawab dia bertunangan, tapi calon mertuanya itu meragukannya. Mabel bilang kalau dia bisa tahu hal-hal goib, dan bilang kalau calon mertuanya mungkin takut kehilangan anaknya setelah ditinggal istrinya karena sakit cacar dulu. Dan setelah menikah nanti anaknya akan melupakan dirinya. You're gonna get that chance, I promise you. Karena udah waktunya menggali, para tahanan dibawa untuk disuruh kerja. Otis bilang kalau saat nanti gerbang terbuka, jumlah para modar akan jauh lebih banyak dari RIPD. Lalu Roy dan Jane akan didorong masuk ke neraka. Neil mengungkapkan nama asli Jane yang sebenarnya adalah Joan of Arc. Joan of Arc merupakan pahlawan negara Perancis dan orang suci dalam agama Katolik yang dalam sejarah dikatakan dia mendapat pencerahan dari Tuhan agar merebut kembali wilayah kekuasaan yang dikuasai Inggris. Lalu Neil menyuruh penjaga jangan lengah menjaga kedua tahanan itu dan dia menyerahkan pedang milik Jane ke penjaga di situ. Kenapa nggak dibawa atau disimpan di tempat yang agak jauhan ya? Oh, mungkin ada alasannya. Para tahanan mulai menggali dan terbukalah gerbang neraka. Roh-roh mulai terbang mencari tubuh manusia untuk dirasuki. Di penjara, Jane bilang satu-satunya yang bisa menutup portal itu adalah air mata Kristus yang ditemukannya saat pengepungan Orleans dulu saat dia masih hidup. Gak lama Slim datang dan mengejek Roy dan Jane yang sekarang di dalam sel. Rupanya Slim hanya berpura-pura dan dia menembak salah satu penjaga. Sebelum membuka pintu sel, Slim menyerahkan lembar catatan yang dicetak sendiri oleh Butterfield, padahal yang boleh nyetak hanya Marshal atau Sheriff. Jadi Roy harus bertanya ke Butterfield tentang siapa yang nembak Roy dulu. Dan Slim ingin Jane melaporkan kepada atasan kalau dia minta diadili ulang. Jane berjanji akan melaporkannya. Kembali ke gerbang neraka. Angus berhasil menemukan fakta kalau roh itu akan memasuki tubuh orang yang melihat langsung ke matanya. Jadi disuruh yang lainnya untuk merem. Tapi Otis menyuruh pasukannya untuk memaksa membuka mata tahanan itu. Gak lama datang Slim membawa Roy. Dan Slim menembak Otis tapi gak mempan. This way. Come on. Come on. Di saat Roy kerepotan di pinggir gerbang, Jane melompat dengan slow motion dan menumpahkan air mata Kristus sekaligus menebas modar dan mendarat dengan sempurna. Dan setelah tahu apa yang akan terjadi, dia membenamkan pedangnya ke dalam tanah dan berpegangan di situ. Gerbang itu mulai menutup dan menghisap segala yang ada di sekitarnya, terutama roh-roh itu. Jane kesulitan menarik keluar pedangnya. Mungkinkah Thor akan muncul? Ternyata Otis masih hidup dan dia berubah wujud sebagaimana aslinya. Jane mengenalinya sebagai Astaroth, satu dari Trinitas setan, tangan kanan iblis. Dengan mudahnya dia menarik pedang dan menjatuhkan begitu saja. 1/3 of the evil trinity. Ray menemukan pistol yang masih tertinggal dan dia menembak ke arah Astaroth. Selagi Roy menyerang, Jane mengambil pedangnya, tapi mereka berhasil ditangkap. Jane mengeluarkan salib yang membuat para arwah itu diam dan berubah warnanya menjadi biru. Tapi gak lama, sebab Astaroth berhasil mencekik leher Jane dan mengambil pedangnya untuk menusuknya. Roy melihat botol air mata dan ada sisanya sedikit. Lalu dia masukkan sisa air mata Kristus itu ke dalam moncong pistolnya selagi Astaroth gak nusuk-nusuk Jane. Astaroth berhasil dikirim ke alam lain. Para penduduk keluar dengan sukacita. Di hotel, Butterfield mengaku kalau dialah yang menembak Roy karena dia mengira kalau Roy adalah salah satu bandit Samuel. Karena saat itu dia mau kabur sebab Otis sudah menguasai Red Creek.
Setelah tahu kalau yang ditembaknya adalah seorang sheriff, dia memfitnah Slim karena merasa bahwa Slim lah yang paling lemah di antara geng Samuels. Sebetulnya Roy mau balas dendam, tapi karena hatinya udah terima dengan kematiannya, dia menyelesaikannya dengan kepala dingin. Lalu Roy bertanya, apa ada yang bisa dijadikan wali kota baru menggantikan Butterfield? Beverly memilih Slim dan dirinya sendiri sebagai wakilnya. We'll come get you when your soul's retrial has been set. Singkat cerita, mereka udah ada di tempat pernikahan Charlotte dan Angus. Jin mewakili Roy mengucapkan kata-kata selamat karena ucapannya jadi nggak jelas. Roy memeluk anaknya. I just met her, but it feels like I've known Mabel my whole life. Roy mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Jin, tapi Jin hanya tertawa. Sebab Roy harus menjalani kontrak minimum 100 tahun, baru dia bisa masuk surga. 100 years? Dan film pun tamat. Jadi sebagai anggota RAPD, mereka punya pilihan mau masuk surga setelah menjalani kontrak minimal 100 tahun atau seperti Nell yang membangkang dan lebih memilih untuk melayani setan. Kalau dalam Islam, arwah yang sudah mati nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Hanya saja ada jin atau yang disebut khodam yang selama ikut manusia bertahun-tahun, lalu ketika manusianya meninggal, biasanya khodam itu dapat menyerupai manusia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan setan itu nggak bisa berkuasa terhadap manusia. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22. Cara yang paling tepat adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sambil terus belajar ilmu agama agar dapat tercegah dari godaan dan tipu maut setan. Film ini hanya hiburan sekaligus ada pelajaran yang bisa diambil manfaatnya. Maka ambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk ya guys. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Saya Rizal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.